Hajah Ratu Munawwaroh Zulkifli lahir di Tasikmalaya 30 Agustus 1977. Dari awal tahun 1999 telah mendampingi suaminya Zulkifli Nurdin sebagai The First Lady Provinsi Jambi hingga tahun 2010. 10 tahun lamanya putri dari seorang pimpinan pondok pesantren di Jawa Barat ini mengemban tugas berat sebagai ketua tim penggerak PKK yang harus memotori pemberdayaan keluarga dan kaum perempuan di Jambi. Di bawah arahannya, PKK Provinsi Jambi berkali-kali mendapat pujian dan penghargaan nasional atas prestasi-prestasinya mengangkat harkat hidup perempuan para pengrajin, usaha-usaha kecil berbasis keluarga yang berkontribusi signifikan bagi kokohnya perekonomian masyarakat, serta komitmennya terhadap kerajinan dan ikon-ikon budaya tradisi Jambi dikenal lewat program-programnya yang mempromosikan batik Jambi, tengkuluk, dan berbagai craft dari hasil kreasi warga. Menjuarai event-event nasional, mengalahkan Bali, Sumbar, dan provinsi-provinsi besar lainnya. Bahkan sebuah organisasi dunia UNESCO memberikan penghargaan pada pencapaian PKK di bawah asuhan ibunda dari 6 putra dan putri ini. Penampilannya yang sederhana, kelembutan dan kecintaannya pada Jambi menjadikan ia begitu dicintai. Terbukti dengan perolehan dukungan 157.000 suara yang diperolehnya pada pemilu tahun 2009. Inilah Lensa Ratna edisi 1 jam bersama Hajah Ratu Munawwaroh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa Jambi TV. Senang sekali saya Ratna Dewi, host Lensa Ratna, malam ini kembali menjumpai pemirsa Jambi TV dalam sebuah program yang mengajak pemirsa untuk mengenal, mengetahui, dan menelaah lebih dalam berbagai persoalan sosial kemasyarakatan yang ada di Provinsi Jambi. Pemirsa, senang sekali malam ini kami tampil dalam edisi spesial 1 jam bersama sosok inspiratif. Tamu Lensa Ratna malam ini adalah mantan First Lady di Provinsi Jambi yang telah mendampingi Bapak Gubernur kita pada saat itu selama 10 tahun lebih. Kita sapa dulu Ibu Hajah Ratu Munawwaroh Zulkifli. Assalamualaikum Ibu Ratu. Mbak Ratna. Baik, sehat Ibu ya? Alhamdulillah sehat walafiat. Oke. Kelihatan tetap cantik, segar, dan muda. Aduh. Baik, Makasih. Ibu bicara tentang Jambi, karena Ibu banyak berdomisili di Jakarta hari ini. Sebenarnya bagaimana orang-orang Jakarta melihat Jambi, atau bagaimana mereka yang bukan orang Jambi hari ini menilai Jambi? Kebetulan memang sejak dulu saya masih di Jambi, kemudian sekarang di Jakarta, dari apa yang biasanya mereka tahu tentang Jambi, kemudian saya ceritakan tentang Jambi sih sangat tertarik ya, tentang oh ternyata Jambi itu menyimpan potensi yang sangat luar biasa, sumber daya alam, kemudian juga budayanya ya. Dan rata-rata sih tertarik. Saya pernah waktu tahun 2011 diminta waktu itu 2011 di awal tahun ya Mbak, menjadi pembicara di sebuah musyawarah nasional di Jakarta. Dan hadir waktu itu seluruh istri gubernur, istri wali kota, istri bupati se-Indonesia, dan dihadiri juga oleh Ibu Budiono selaku istri wakil presiden, dan ada Ibu Hatta Rajasa serta isi-isi menteri lainnya. Saya diminta memaparkan tentang apa yang saya lakukan selama di Jambi, khususnya dalam membina selaku kapasitas saya selaku Ketua Dekranas di Provinsi Jambi. Dan luar biasa Mbak, setelah saya memaparkan apa yang saya lakukan, dapat standing applause, kemudian juga ketika turun juga banyak yang bertanya ini dan itu. Bahkan waktu itu pembicaranya hanya 2, saya sendiri, dan satunya itu adalah direktur utama dari Mitra Hadiprana, konsultan untuk biasanya mereka konsultan untuk properti seperti hotel, seperti itu di Jakarta. Dan Mitra Hadiprana itu salah satu konsultan tertua ya di Jakarta. Beliau sangat tertarik sekali, direkturnya, begitu selesai bicara dan mengikuti pembicaraan saya. Jadi beliau dulu yang bicara, setelah beliau saya, dan begitu saya turun, beliau ajak bicara dan sangat tertarik untuk
ke Jambi luar biasa Bu, bahwa ternyata Jambi menyimpan potensi yang sangat luar biasa. Saya tertarik, saya bilang silahkan aja, anytime Bapak silahkan ke Jambi untuk melihat potensi yang dimiliki oleh Jambi. Dan saat itu yang saya bicarakan kan tentang potensi budaya dan ekonomi kerakyatan dari sudut craft-nya kan Mbak. Ya. Dan itu juga yang menjadi concern beliau. Dan kemudian bicara juga dengan pihak-pihak lain, dan alhamdulillah semua sangat-sangat sangat apresiatif ya untuk Jambi ya, dilihat dari sudut apapun gitu ya. Apakah kemudian benar bahwa Jambi tidak cukup banyak dikenal oleh orang-orang luar di luar Jambi dalam kontestasi nasional? Jambi termaksud yang tidak menonjol misal. Kemudian bahwa Jambi tidak menjadi destinasi utama wisata ataupun tujuan lainnya termasuk juga investasi. Apakah benar seperti itu menurut penilaian Ibu? Iya, saya pikir yang harus kita ketahui bersama bahwa memang Jambi ini sejak dulu itu bukanlah destinasi utama dalam hal apapun, seperti misalnya belumlah sebesar Medan atau Palembang gitu, jadi atau Padang. Jadi sangat dimaklumi karena start awalnya memang kita sudah terlambat ya, sudah tidak semaju mereka ya, tentu dengan berbagai banyak alasan pada saat berapa puluh tahun yang lalu. Dan justru itu tantangan buat kita, dan yang saya ingat sewaktu di zaman Bapak menjadi gubernur, itulah yang beliau lakukan. Bagaimana memberikan informasi dengan seluas-luasnya kepada dunia usaha tentang Jambi punya apapun yang Bapak bisa usahakan di Provinsi Jambi. Kemudian saya selaku Ketua Dekranas dan PKK berusaha menginformasikan bahwa kita juga punya kebudayaan, kita juga punya industri kecil khususnya di bidang craft yang juga tidak kalah. Kemudian di PKK-nya kita perlihatkan bahwa Jambi juga layak untuk diperhitungkan, dan alhamdulillah sih saat itu berkat semangat yang juga luar biasa dari seluruh masyarakat, pengurus dari organisasi tersebut, kita 3 kali berturut-turut juara nasional. Bahkan waktu itu Jambi diminta tidak boleh ikut lomba lagi karena kita sudah karena takutnya jadi pemenang lagi ya. Pemenang lagi mudah-mudahan. Kemudian juga craft kita juga pernah juga seperti kain ya waktu itu. Ada 2 perajin kita, Mbak Mia, Mbak Susi, itu juara 1 nasional dan juara 3 nasional, mengalahkan kerapnya Bali, mengalahkan kerapnya kainnya dari Sulawesi gitu. Artinya di sini saya menilai ketika kita mempunyai keinginan yang disertai usaha yang sungguh-sungguh, kenapa tidak? Ya? Iya, karena memang sebetulnya Jambi luar biasa potensinya. Saya waktu di Dekranas mengambil kebijakan bahwa setiap pelatihan perajin itu mutlak wajib hukumnya ke museum. Mereka harus lihat apa sih sesungguhnya kekayaan sumber daya, karena kalau kerap itu tidak seperti investasi ya Mbak. Kalau investasi dia hanya bicara tentang sumber daya alam. Kalau kerap dia akan berbicara tentang sumber daya alam, kemudian bicara tentang budayanya, dan itu yang harus menjadi sebuah gabungan yang harmonis. Nah itu yang kita lakukan. Ayo perajin ketika pelatihan kunjungi museum, lihat sesungguhnya orisinalnya kerap Jambi seperti apa. Karena saat itu seperti misalnya ada perajin didanai oleh Pemda, APBD, belajarlah tentang kerajinan menganyam Mbak. Kemudian mereka studi banding belajar ke Tasik, Jawa Barat. Dan apa yang terjadi ketika pulang mereka bikin kerajinan kok jadinya kayak mirip Tasik. Padahal anyamannya Jambi ternyata juga tidak kalah rapi, menarik. Bahkan fungsinya itu waktu itu saya pernah lihat di museum. Kemudian ketika saya berkunjung ke Merangin, saya minta yang masih punya orang tua di sana liatin dong sama saya, karena memang ternyata tidak gampang. Mereka agak sedikit dalam tanda petik tuh takut mau memperlihatkan katanya. Mungkin ada acara harus ritual adat atau apa, saya tidak tahu. Dan itu ternyata luar biasa. Jadi anyaman yang dibentuk secara halus dan kuat sudah berapa puluh tahun tapi masih rapi, itu dibikin untuk tempat kunci mereka yang kuncinya entah ada berapa jenis yang saya juga nggak tahu dijelasin untuk apa, ini untuk apa gitu. Artinya wow, luar biasa ternyata Jambi gitu. Jadi punya harapan yang waktu itu sayang belum terwujud sih ya.
kerjasama dengan lembaga adat, ayo itu dibukukan dan ayo dong Diknasnya, muatan lokalnya harus dikembangkan lagi. Karena ternyata banyak juga orang Jambi yang nggak tahu apa itu songket, bagaimana bikin songket. Jadi waktu itu kita punya program memperkenalkan songket bukan ke luar, tapi ke dalam kita sendiri gitu. Karena Jambi yang penting sendiri. Bagi saya, ketika kita akan mengekspos keluar, kita harus kuat dulu di dalam gitu. Sehingga waktu itu memang kita banyak sekali program yang mengenalkan produk kita ke negeri kita sendiri. Bagaimana kemudian Ibu menilai perkembangan craft Jambi hari ini? Saya kebetulan tidak terlalu banyak di Jambi, jadi saya juga hanya sekali Jambi, kadang malah setahun cuma 2 kali ke Jambi gitu. Jadi tidak terlalu memperhatikan bagaimana perkembangannya sekarang. Tapi harapan saya sih semoga saja bahwa apa yang sudah kita lakukan itu ditindaklanjuti sehingga ada sebuah proses berkesinambungan ya. Sangat disayangkan jika apa yang sudah kita lakukan dulu kemudian tidak berkesinambungan. Karena yang penting adalah bagaimana craft itu juga di satu sisi akan membawa pengaruh yang seperti saya bilang, tidak seperti sumber daya alam ya, selain budaya itu ada segi investasi dan kalau craft culture ya, lebih ke arah ekonomi kerakyatan. Oke, baik. Ibu, saya ingin kilas balik 10 tahun masa Ibu mendampingi Bapak Zulkifli Nurdin. Bisa Ibu gambarkan pada pemirsa Jambi TV bagaimana selama 10 tahun itu Ibu memainkan peran sebagai istri gubernur? Apa sih fungsi utamanya? Apa batasan-batasannya? Dan bagaimana sebenarnya kita harus memposisikan diri? Maksudnya apa kemudian kita ikut campur dalam urusan birokrasi pemerintahan? Seperti apa selama 10 tahun? Terus terang ketika Bapak terpilih untuk menunaikan amanah dipercaya oleh masyarakat Jambi ya tahun 99, itu sebuah hal yang sesungguhnya kita dari keluarga sih tidak setuju Bapak untuk terjun ke politik. Tidak setuju awalnya? Kenapa Bu? Karena memang saya pikir politik itu pada saat itu adalah sebuah organisasi yang penuh intrik, yang isinya orang-orang yang memikirkan hanya kepentingan pribadi dan golongan saja. Baik. Tapi kemudian ketika banyak berbicara dan saya bilang sama Bapak bahwa oke, jika memang tujuannya adalah ingin beribadah, kita memberikan dorongan secara moral tentunya dan ikut mendoakan semoga memang bahwa jika tujuannya seperti itu akan berjalan dengan baik. Dan kita juga memohon petunjuk Allah bahwa jika memang ini adalah tujuannya untuk kebaikan, mohon dimudahkan. Dan ya seperti itu, kemudian akhirnya Bapak terpilih dan saya, anak-anak, keluarga besar tentunya juga mendorong beliau dengan tujuan yang sama, bahwa tujuannya ibadah, tidak ada kepentingan untuk pribadi, golongan, keluarga. Dan alhamdulillah 10 tahun kami lulus untuk itu, tidak pernah memang mencampuri urusan Bapak, karena memang yang kami tahu aturan yang memang mengharuskan seperti itu, dan saya sendiri sangat tidak nyaman jika harus mencampuri urusan Bapak, apakah pejabatkah ataukah proyek seperti itu sama sekali jauh dari pikiran kami, karena kebahagiaan dalam keluarga kami bukan materi, bukan jabatan. Kebahagiaan yang sesungguhnya adalah ketika kita bisa dekat sama yang di atas, dekat dengan sesama manusia dengan penuh ketulusan tanpa imbalan apapun juga. Baik, jadi karena tujuan awalnya sudah untuk beribadah, karena pada saat itu kan memang rasanya nggak ada lagi ya yang dicari ya oleh Pak Jul pada saat itu, semuanya kayaknya udah punya gitu. Sehingga juga tujuannya untuk ibadah, karena prinsip itulah yang dipegang sehingga tidak penting kemudian Ibu ya ikut campur. Bicara tentang kesinambungan program-program yang dilaksanakan oleh PKK maupun Dekranasda. Saya melihat pada masa Ibu Lili, istri dari Gubernur Abdurrahman Sayuti, kemudian beliau intens sekali mempromosikan tentang batik Jambi. Betul. Dan pada masa Ibu kemudian meneruskan ini. Saya ingat betul, selain kemudian batik Jambi, Ibu juga mengangkat sebuah ikon Jambi yang baru yang diangkat dari hasanah tradisi dan budaya Jambi, yaitu Tekulu. Di samping juga craft yang intens Ibu promosikan kemana-mana.
Bagaimana kemudian Ibu menilai program-program PKK hari ini? Apakah ada yang ditinggalkan atau terjadikah kesinambungan dengan program-program PKK hari ini dengan di masa Ibu? Saya ingin cerita dulu tentang Tengkuluk ya Mbak. Tengkuluk itu memang sungguh sangat luar biasa. Mungkin bagi sebagian orang ketika pertama kali melihat karena keunikannya dan ketika mengenakannya sungguh sangat fashionable, kurang lebih seperti itu. Kemudian yang jatuh cinta yang keduanya sebetulnya bagi saya adalah filosofi yang terkandung di dalamnya. Bahwa tidak sembarang pakai Tengkuluk, ada aturannya. Kemudian juga filosofi yang ada di dalam masing-masing Tengkuluk itu juga nilai-nilainya sangat luhur. Sesungguhnya pada saat itu yang ingin saya sampaikan ke masyarakat adalah bukan hanya dari segi budayanya saja, tampilannya saja, tapi ayo kita resapi ketika kita pakai Tengkuluk itu. Misalnya kita pakai Tengkuluk A, apa sih filosofinya? Oh itu yang kemudian kita mengenakannya, oh ini saya sedang melakukan sebuah transformasi Tengkuluk ketika memakainya. Itu ya sesungguhnya menarik sekali buat saya. Dan ternyata bahwa multiplier effect Mbak. Saya pernah waktu itu ke seberang kota dan pada saat itu tugas PKK sebetulnya. Waktu itu kota mengikuti lomba PKK untuk PHBS kalau tidak salah. Dan saya ke sana ketemu lurah dan segala macam masyarakat. Dan saya tanya waktu itu ada ibu-ibu yang sudah hadir, Bu bagaimana batiknya? Alhamdulillah Bu, baik, bagus penjualannya Bu, terima kasih. Oh iya, setiap hari Rabu ya, saya bilang. Tidak Bu, bukan Rabu katanya, Kamis juga. Oh, kok kenapa? Saya lupa, betul-betul lupa. Iya kan Bu, kalau Rabu itu pakai kemeja batik, kalau Kamis harus pakai Tengkuluk dan PNS laki-laki harus pakai teluk belango. Dan ternyata mereka cerita, jika selama ini kain batik kami dibeli untuk kemeja saja, maka sekarang kain batik kami juga dicari untuk selendangnya karena buat Tengkuluk. Kemudian juga kainnya karena memang pasangannya, termasuk buat bapak-bapaknya. Dan ternyata itu mengubah kehidupan para perajin. Berdampak pada peningkatan. Iya, dan ternyata luar biasa Mbak. Makanya waktu di beberapa pertemuan misalnya ulang tahun Dharma Wanita PKK, khususnya Dharma Wanita waktu itu, saya minta waktu itu Kepala Biro untuk Kepegawaian Daerah, Bapak tolong sampaikan di hadapan audiens semua. Saya masih ingat waktu itu acaranya di Ratu Convention Center. Berapa jumlah PNS di Provinsi Jambi? Saat itu kurang lebih jawabannya sekitar 5.500. Kalikan jika setiap orang membutuhkan 10 meter saja batik, dan saya yakin akan lebih dari situ. Kalikan lagi jika PNS-nya ada di kota, ada di Bungo, Tebo, pokoknya seluruh Provinsi Jambi. Akan berapa banyak tenaga kerja yang terserap. Jadi luar biasa, dan memang waktu itu juga tidak mudah bagi saya untuk meyakinkan Bapak selaku gubernur untuk ayo dong Pak buat sebuah peraturan bahwa PNS harus pakai Tengkuluk dan teluk belango. Bapak beralasan waktu itu bagaimana takut membebani ya PNS, sehingga sebelum itu pun saya sendiri bertanya ke beberapa PNS, baik yang ada di Jakarta, di kantor perwakilan, kemudian di provinsi, di kota, semacam survei kecil-kecilan. Bapak berapa gajinya, jika kemudian ada aturan ini bagaimana dampaknya, Ibu bagaimana gini-gini. Jadi sudah dikaji betul? Alhamdulillah Bapak juga tidak mentang-mentang istrinya Ketua Dekran selalu terima aja ya. Beliau bilang bagaimana kajiannya, takut memberatkan PNS. Ketika kita sudah survei kecil-kecilan, terkumpullah data segala macam, kita ajukan ke beliau, mohon beliau juga pelajari melalui stafnya, dan alhamdulillah disetujui. Nah, beberapa tahun ini saya mendengar dan ada beberapa perajin yang memang kemudian mengeluhkan kepada saya bahwa Tengkuluk tidak lagi kemudian menjadi sebuah uniform ya di provinsi maupun di tempat lainnya, dan itu berdampak sekali pada ekonomi mereka. Itu sih yang sebetulnya sangat disayangkan ya.
Saya tidak merasa karena waktu itu dipopulerkan sewaktu kami di Dekranas, kemudian kenapa tidak zaman Ibu Ratu, bukan itu persoalannya. Tapi bagaimana memikirkan ekonomi masyarakat, itu yang sangat bagi saya sih sangat menyedihkan. Dan ketemu teman-teman di Jakarta juga, loh mana Tengkuluknya? Seperti ketemu Bu Dewi Motik, mana Tengkuluknya Ratu? Saya bilang, I don't know, saya sudah tidak di Jambi lagi, bukan kewenangan saya untuk apapun itu, jadi silakan saja. Tapi jika orang-orang di Jakarta mempunyai sebuah kepedulian, silakan sampaikan kepada yang berwenang di Jambi, saya bilang untuk hal yang tersebut. Jadi persoalan batik Jambi, persoalan Tengkuluk itu bukan hanya masalah tradisi, culture, nilai-nilai kearifan lokal yang diangkat kembali, tapi juga persoalan bagaimana dia berhubungan dengan upaya peningkatan ekonomi kerakyatan ya. Dan itu terbengkalai selama 5 tahun terakhir ya. Katanya. Katanya atau kenyataan. Baik, kemudian yang jelas mohon maaf Mbak Rata, itu yang disampaikan orang kepada saya, bukan kata saya. Perajin yang ketemu saya, yang kadang ketemu di Jakarta misalnya ada event pameran atau pas saya sedang berkunjung di sini, Bu begini. Oh ya, apa daya saya saat itu ya, saya bilang ayo diajukan saja. Saya yakin pemerintahan yang sangat peduli terhadap masyarakatnya akan sangat mempertimbangkan itu, saya bilang, karena toh justru tugas pemerintah kan mensejahterakan masyarakatnya melalui beragam kebijakannya. Oke, kemudian bagaimana Ibu menilai 5 tahun terakhir, apa kemudian simbol dari culture terutama yang berhubungan dengan kita perempuan misal yang hari ini digadang-gadang dalam 5 tahun terakhir oleh PKK maupun Dekranasda? Saya sendiri kurang paham sih ya Mbak, apa sih yang menjadi prioritas, program kerja seperti apa, prioritas seperti apa, saya kurang paham karena memang saya juga tidak pernah dihubungi dan saya juga tidak punya kewenangan ya untuk apapun juga. Cuman memang karena sejak setahun terakhir ini saya di pusat, di Dewan Kerajinan Pusat bersama Ibu Wapres, kita memang lebih apa ya, sifatnya menghimbau bahwa agar itu jangan ditinggalkan. Itu punyanya Jambi loh, yang provinsi lain nggak punya, kok sayang gitu ya. Dan itu kan sebuah warisan yang nilainya luar biasa dari nenek moyang kita gitu. Sayang sekali karena justru ketika waktu kita dulu di Jambi pernah mendapat juara umum untuk waktu itu ada event Dekranas, saya masih ingat betul. Itu salah satu penilaiannya karena kita tampil beda gitu. Jadi saya masih ingat stand Jambi itu sebelahan sama standnya Sumatera Barat. Padahal kita tahu Sumatera Barat amazing kan, tapi kalah gitu Sumatera Barat dibanding Jambi. Jadi kita strateginya waktu itu pengurus yang harus hadir di pameran, yang harus jaga stand, yang harus promosikan, saya minta setiap hari pakai Tengkuluk dan harus beda-beda. Hari ini Tengkuluk A, besok B, besok C. Kalau perlu dalam sehari mereka beda gitu. Karena memang kebetulan yang bisa pasang juga ada, kita siapkan. Dan setiap pengunjung yang datang itu kita pasangin, dia kan, oh gitu ya, gimana caranya? Kita pasangin, kita demoin seperti apa, ada semacam tutorialnya ya, seperti itu. Ada bukunya juga yang saya ingat. Menarik, ada bukunya juga. Dan setiap orang yang lihat buku itu, wow amazing kayak gitu. Belum lama ini saya kasih sama salah satu dosen di UI, teman saya, ahli IT di Dekranas. Dia bilang menakjubkan, dia kasih lihat sama mahasiswinya, dan semua juga, wah ternyata Jambi itu luar biasa. Saya kemudian ingin berbicara tentang politik nih Ibu. Tahun 2009 kemudian Ibu pernah terpilih menjadi anggota DPR RI, Dapil Jambi, dan pada saat itu amazingnya lagi nih, perolehan suaranya nggak tanggung-tanggung. 150.000 lebih, dan itu perolehan suara tertinggi. Uniknya Bu, di Jambi itu 2 perolehan suara tertinggi itu perempuan. Oh iya? Ibu 150.000 lebih untuk DPR RI dan Ibu Elviana 134.000 untuk DPD RI. Bagaimana Ibu menilai berarti awareness publik terhadap peran politik perempuan dengan fakta-fakta seperti itu? Ya artinya begini Mbak, yang pertama ingin saya bahas bahwa tidak pernah ada pembatasan untuk perempuan berkiprah. Di Jambi ya?
Iya. Oke. Dan dalam agama kita yang sering kali, mohon maaf, itu orang jadikan alasan bahwa perempuan tuh ngurusnya hanya domestik saja gitu. Jadi tidak ada alasan untuk itu, dan saya yakin Mbak Ratna yang sudah sekian tahun berkecimpung di KPU, kemudian di ranah-ranah yang lainnya juga membaca dalam, bagi yang beragama Islam, membaca dalam kitab suci bahwa perempuan dan laki-laki itu sama posisinya di mata Tuhan, mempunyai kewajiban yang sama untuk menuntut ilmu gitu. Jadi yang saya ingin ingatkan kembali adalah bahwa tidak ada pembatasan untuk itu. Yang kedua, tentang suara terbanyak, alhamdulillah saya sendiri tidak menyangka, karena saya kampanye hanya 1,5 bulan, tapi ternyata itu semua Allah ya Mbak, bukan saya. Tapi artinya hikmah yang ingin saya lihat di situ, bahwa masyarakat juga menilai ketika kita memang bersungguh-sungguh mengabdikan diri kita buat Jambi ini, kenapa tidak gitu. Kepercayaan seperti itu akan diraih juga butuh waktu, memang pasti. Mereka akan melihat bahwa benar tidak kita melakukan apa yang sebenarnya selama ini. Jadi sosialisasi pada saat itu cuma 1,5 bulan ya. Kalau kemudian kita simpulkan, bisa jadi sebenarnya keterpilihan dengan suara yang amazing itu adalah bentuk kecintaan masyarakat Jambi kemudian kepada sosok Ibu Ratu. Apa seperti itu? Wallahu alam. Bagaimana sih sebenarnya tanggapan masyarakat ketika hari ini kemudian Ibu kembali turun menjumpai banyak masyarakat kita, terutama di pelosok-pelosok? Ya, temu kangen, silaturahmi, reuni, seperti itu. Ibu, bisa dijawab kenapa kemudian mengundurkan diri pada saat itu? Jawabannya memang sebetulnya saya tidak mau terlalu karena begini, memang bahwa harapan banyak orang untuk saya tetap di DPR itu, bagi saya di satu sisi itu sebuah apresiasi yang sangat luar biasa, karena barangkali saya menilai bahwa saya bukan siapa-siapa, belum banyak yang bisa saya lakukan. Tapi sungguh saya sangat berterima kasih untuk itu, dan bahkan sampai yang terakhir pun terus terang masih diminta sih Pak Hatta waktu itu, masih telepon, ayo maju lagi. 2014? Oke. Kemudian Pak Amin Rais, waktu itu saya sowan sama beliau deket puasa kalau nggak salah. Terus gimana Bu Ratu, maju lagi nggak? Dan waktu dulu mundur itu pun kan yang berkembang di media itu memang agak lumayan jahat gitu. Saya katanya bolos segala macam. Waduh, saya bilang padahal saat itu saya sudah ajukan surat pengunduran diri beberapa bulan sebelumnya, tapi enggak direstui gitu. Pak Amin nggak boleh, Pak Hatta selaku ketua umum nggak boleh, teman-teman juga nahan. Bahkan ketika ada reses ke Jambi, mereka bilang tolong jangan Bu Ratu, Pak Jul tolong bujuk Ibu untuk tidak mundur diri, dan lain sebagainya. Bahkan sampai terakhir Pak Amin juga waktu itu datang ke Jambi, terus bilang sama saya, Bu Ratu tolong jangan turun, ini permintaan saya. Cukup berat sih karena Pak Amin waktu itu juga yang bicara langsung, teman-teman semua. Tapi pada akhirnya saya tetap pada pendirian saya, karena memang ada banyak persoalan yang harus saya pertimbangkan masak-masak ya Mbak, dan saya yakin pengganti saya juga bukan orang sembarangan saat itu, Pak Hairul Naim, seorang praktisi hukum, kemudian juga beliau lama berkarir di Partai Amanah Nasional sendiri. Jadi insya Allah tidak akan sia-sia saya sampaikan kepada yang sudah memilih waktu itu lewat media cetak maupun lewat teman-teman. Insya Allah suaranya tidak akan sia-sia, tetap akan diperjuangkan untuk Provinsi Jambi. Kan yang penting sekali itu ya Mbak, bagaimana amanah masyarakat Jambi itu diperjuangkan ya di pusat, di DPR pusat. Jadi itu saya pikir yang menjadi sebuah framisnya saya, janjinya saya kepada masyarakat, bahwa saya juga akan tetap mengingatkan, ayo dong perhatiin Jambi, karena walaupun saya tidak duduk di DPR, tetap aja perhatiannya, perjuangannya, doanya untuk Jambi itu yang sangat penting. Walaupun memang banyak yang bertanya, kok bisa, kok mau gitu, karena katanya untuk mencapai ke sana tidak mudah. Bahkan saya ketemu teman Bapak
Pak siapa dulu Wakil Ketua DPR RI, dia bilang, wah Bu Ratu kok mau, wah apa namanya, sebuah hal yang kok bisa katanya turun dari DPR yang hampir semua orang menginginkannya. Saya pikir kembali lagi apa yang di awal cerita kita bilang, bahwa kita harus punya prinsip dalam hidup dan harta jabatan itu bukan segalanya. Kalau kemudian Ibu melihat kecenderungan sekarang istri-istri kepala daerah nih semuanya maju semua nih jadi calon legislatif, dan beberapa kemudian berhasil maju duduk menjadi anggota DPRD baik di provinsi maupun di kabupaten kota. Itu melihat fenomena itu seperti apa? Itu sebuah fenomena yang menurut saya alhamdulillah Mbak, karena harus diapresiasi. Itulah bentuk sebuah aktualisasi seorang perempuan. Sekaligus memperlihatkan bahwa mereka mampu. Pesan saya bahwa siapapun, jika boleh saya berpesan, tunjukkan bahwa kita memang mampu. Ketika dulu misalnya saya terpilih waktu itu di DPR, banyak pandangan miring yang mengatakan, ah iya kan istrinya gubernur, seperti itu ya Mbak, kurang lebih. Dan saya tunjukkan, alhamdulillah sewaktu misalnya RDP dengan menteri, ketemu teman-teman dari partai lain, saya bicara, saya suarakan apa yang ada di Jambi, dan begitu misalnya selesai RDP dengan menteri juga dapat apresiasi, alhamdulillah. Artinya bahwa inilah kesempatan untuk memperlihatkan bahwa kita tidak, mohon maaf dalam artian harus karena nama besar suami, tapi memang kita mampu diberikan amanah itu. Dan alhamdulillah walaupun tidak di DPR RI, Ibu juga tetap berkiprah ya, mempromosikan banyak hal, termasuk diminta oleh Ibu Yusuf Kala tadi untuk terus mendampingi beliau. Betul. Banyak sekali sesungguhnya Mbak yang meminta saya aktif di beberapa organisasi yang lain. Bahkan ketika waktu itu Bapak selesai jadi gubernur, saya diminta di beberapa organisasi di Jakarta karena mereka tahu, oh nanti akan tinggal di Jakarta ya, iya betul, oh tolong bantu kita. Cuman karena itu tadi Mbak, prioritas saya saat ini adalah anak-anak yang masih sangat butuh perhatian, apalagi Jakarta kota besar, banyak sekali tantangannya ya, dan saya harus fokus di situ karena selama 10 tahun Bapak Gubernur terus terang anak-anak berkurang waktu untuk ketemu kita, jadi saya pikir kapan lagi saya harus punya banyak waktu buat mereka. Baik Ibu, terakhir nih, karena masyarakat Jambi sudah lama juga mungkin tidak bertemu Ibu di media kaca, apa yang ingin disampaikan kepada masyarakat hari ini? Yang ingin disampaikan adalah ayo kita bersama-sama membangun provinsi yang sama-sama kita banggakan, kita cintai. Jambi mempunyai potensi yang sangat luar biasa, semakin digali itu ternyata semakin luar biasa. Sangat disayangkan kemudian jika kita tidak mempergunakan waktu yang ada ini untuk membangun Jambi dengan sebaik-baiknya, apapun profesi kita. Tapi barangkali yang terlebih penting lagi bahwa dengan kondisi ekonomi politik kita yang seperti ini, sangat penting untuk memilih wakil rakyat, memilih pemimpin yang betul-betul punya keinginan membangun Jambi dan harus dicatat dia mampu. Mampu sekali lagi bukan dalam batasan usia ya, mampu bahwa lihat bahwa dia sudah secara track record akademisinya. Baik, dan terutama Tengkulu mudah-mudahan tidak lagi ini ya Bu ya, dilupakan kasihan ya. Perajin, kasihan. Karena luar biasa kalau dikupas Tengkulu itu luar biasa ternyata. Saya sendiri sebetulnya agak terlambat ya waktu itu. Ada teman dari Jakarta yang mengingatkan di Jambi Tengkuluknya Ratu, karena dia seorang kurator budaya gitu, jadi tahu. Seperti yang saya BBM sama Mbak Ratna selama tahun baru Hijriah dalam tulisan Kerinci, itu ternyata saya dapat bukan dari Kerinci, tapi dari seorang penggiat aksara tradisional Indonesia, aksara asli Indonesia yang ada di Jakarta. Sampai saya bilang teman saya, aduh kapan-kapan mau ya ke Jambi, ayo bawa ini ke kepala dinasnya, ayo dong muatan lokalnya digali. Sayang sekali waktu itu saya mengusulkan agar di Kerincinya sendiri itu nama-nama jalan dikasih tulisan aksara Kerinci. Sudah lama sekali dari sejak Bapak jadi gubernur, tapi baru beberapa tahun ini ya alhamdulillah. Baik, Ibu Ratu Munawaroh, terima kasih telah Sama-sama. 1 jam berbagi banyak hal dengan pemirsa. Sama-sama Mbak Ratna, terima kasih sudah diundang. Baik.
Pemirsa, dari seorang Hajah Ratu Munawwaroh Zulkifli kita belajar bahwa untuk membangun negeri Jambi, pertama tradisi adalah sumber inspirasi yang takkan pernah kering, bukan hanya untuk memperkuat identitas provinsi ini, tapi juga sekali lagi ini berhubungan dengan ekonomi kerakyatan, upaya-upaya kita untuk meningkatkan ekonomi kerakyatan. Tradisi adalah sumber inspirasi, sama dengan seorang Ratu Munawwaroh. Perempuan adalah ibaratnya sumur yang tak pernah kering, walaupun dalam 1 tahun hanya ada 1 musim, yaitu kemarau. Terima kasih telah menyaksikan Lensa Ratna. Sampai jumpa minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.